Saat itu saya masih merasa saya masih punya peluang untuk berjuang di sana sebagai jurnalis ya, nggak sebagai militer. Kenapa saya nggak angkat senjata? Nggak masuk kriteria Pak. Ada kriterianya angkat senjata itu. Dan teman-teman saya di Gaza juga ngomong. Teman-teman saya di Gaza ngomong, Sen, kamu itu kalau kamu angkat senjata paling cuma 2-3 orang yang kamu bunuh. Tapi kalau kamu jadi jurnalis, kamu bisa menyentuh jutaan pasang mata, telinga-telinga warga Indonesia. Dan kamu bisa membangkitkan semangat mereka. Jadi kamu lebih strategis untuk jadi jurnalis. Maka saya standby. 3 perang itu saya standby, saya nggak dievakuasi. Karena saat itu saya masih bisa akses internet. Meskipun listrik hanya beberapa jam per hari itu. Tapi tragedi kali ini 2023 ini bukan lagi perang Pak. Ini genosida. Hari pertama listrik, internet diputus oleh mereka. Yang diserang rumah sakit, sekolahan-sekolahan, perkantoran, masjid, rumah warga. Korbannya anak-anak wanita. Selama 5 hari pertama saya tinggal di rumah sakit Indonesia. Setiap hari kami menyambut ratusan jenazah anak-anak dan wanita ke komplek rumah sakit Indonesia. Sampai saking penuhnya itu, saking banyaknya jenazah yang sampai, itu nggak muat itu. Ruang jenazah. Jadi para korban itu digeletakin di trotoar, di atas rumput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa binasanu wal dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana kabar teman semuanya? Semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja pada video kali ini akan menayangkan kajian edukasi dengan tema kabar dari negeri para anbiya dan syuhada yang diisi langsung oleh beliau Ustadz Muhammad Hussein Gaza yang berlokasi di Masjid Al-Ma'arif Jatimulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Alhamdulillah, dan acara ini sudah mendapatkan izin dari penyelenggara. Semoga Masjid Al-Ma'arif selalu mendapatkan keberkahan, manfaat, dan semakin istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja, tidak usah berlama-lama, mari kita simak bersama kajian beliau Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Saran dari saya selalu gunakan headset supaya lebih fokus lagi. Baiklah, mari kita mendengarkan bersama tausiah Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Mari kita dengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Silakan dipersiapkan pertanyaan terbaik kita agar menjadi sebuah pencerahan bagi kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Kepada Ustadz Muhammad Hussein Gaza LC dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Alhamdulillah. Alhamdulillahi alladzi bini'matihi tatimmu salihat wa bifadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi barakatihi tatahaqqaq al-maqasid wal ghayat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Alhamdulillah. Perkenalkan lagi Ibu, Bapak, nama saya Muhammad Hussein. Saya asli orang Bogor. Seperti yang disampaikan oleh Takmir Masjid. Alhamdulillah.
Ibu saya asli orang Bandung, Ustaz. Ayah saya orang Garut. Saya Bogor, ibu Bandung, bapak Garut. Kami ini ahlu Sunda wal Jamaah. Alhamdulillah. Saya tiba di Gaza tahun 2011. Ayah saya mewakafkan saya ke Gaza. Saya datang bukan hanya sekedar bangun rumah sakit. Ke Gaza bukan sekedar jurnalis, aktivis, tapi memang misi saya adalah misi hijrah ke Palestina untuk membantu menjadi pelayan para pejuang-pejuang Palestina di Gaza. Dan saya bangga, alhamdulillah, saya bahagia bisa melayani mereka. Saya 2018 mendirikan sebuah lembaga kemanusiaan namanya INH. Ini Bu ya, nih. INH, International Networking for Humanitarian. Awalnya saya nggak niat bangun lembaga karena saya ngeri megang uang itu besar amanatnya. Tapi di Gaza ini saya sering diminta untuk ngisi kajian-kajian di masjid-masjid, di kampus-kampus, sekolah-sekolah. Ketika saya menyampaikan di depan mereka itu, hal yang nggak pernah saya lupakan itu 3 hal. Pertama saya bilang, wahai saudara-saudaraku di Gaza, kami sampaikan titipan amanat salam dari warga Indonesia untuk kalian semua. Senang mereka. Karena memang setiap hari saya di DM, di Instagram, di Facebook, di WhatsApp, Ustaz Hussein, tolong sampaikan salam kami ke Gaza. Saya sampaikan kepada mereka salam. Itu mereka terharu. Masya Allah. Hanya mendengar salam dari kita ya mereka terharu itu. Kedua saya bilang, kalian tidak sendirian. Bahwa ada 200 juta warga Indonesia, 200 juta umat Islam Indonesia akan selalu membersamai kalian semua. Sekalipun seluruh dunia meninggalkan kalian sendirian, kami 200 juta umat Islam Indonesia akan terus bersama kalian berjuang. Makin senang mereka, makin bahagia. Dan ketika saya sampaikan, tapi mohon maaf kalau kami ini masih kurang maksimal bantu kalian. Kami masih sering lalai, melupakan kalian, mohon maaf. Itu PR yang harus kami perbaiki. Nah, ketika saya menyampaikan hal itu, intinya saya ingin mengangkat moral mereka, mengangkat semangat mereka. Tapi tentu ada harapan dalam mereka itu kan. 200 juta umat Islam Indonesia, alhamdulillah bersama kami. Mana buktinya? Saya sering didatangi di kantor saya di Gaza itu, kadang ada ibu-ibu bawa anaknya, anak balita usia 5 tahun, 4 tahun. Ustaz Hussein, ini anak saya mau operasi, ususnya ada bermasalah. Kami gak punya uang. Bisa bantu saya gak? Waduh, saya bilang, dari mana saya? Ustaz, ada bapak datang bawa anaknya, anak gadisnya, matanya sudah hampir buta karena kerusakan. Anak saya harus operasi, kalau nggak operasi bisa buta anak saya, matanya. Maka karena banyak permintaan seperti itu, sebenarnya saya nggak tega, Pak. Mereka tuh bukan nggak pantas saya tuh didatangi oleh mereka tuh, mereka minta-minta. Harusnya saya inisiatif gitu loh. Harusnya saya datang ke rumah mereka itu. Tapi karena saya saat itu nggak punya kemampuan, maka saya dirikanlah lembaga INH. Alhamdulillah. Sampai detik ini tim kami di Gaza terus bergerak. Sejak 2018 sudah puluhan miliar kami salurkan. Di antaranya bantuan dari Ustaz Adi Hidayat 2021 itu kami yang salurkan di sana itu. Dan secara konsisten kami bantu. Kami punya 30 halaqah Quran di sana yang kami sponsori. Kami juga bagi-bagi beasiswa untuk mereka yang tidak mampu. Mereka yang sakit kami kasih biaya untuk berobat. Alhamdulillah. Nah, maka dari itulah kenapa saya dirikan lembaga INH, International Networking for Humanitarian. Dan kami punya legal di Indonesia, terdaftar resmi, dan kami juga punya legalitas di Gaza. Jadi kami diaudit 2 kali, Pak.
Jadi saya dirikan lembaga ini untuk semakin besar kontribusi kami untuk Gaza. Dan ini juga untuk wadah, karena banyak teman-teman di media sosial nanya, Ustadz kita kalau mau ngirim ke Gaza lewat mana gitu kan. Saya khawatir kalau saya merekomendasikan lembaga-lembaga lain, khawatir ya, oke lah kita husnuzon, mereka akan menyampaikan. Tapi kan tetap ada kekhawatiran kalau misalnya tidak sampai. Waktu itu sudah saya aja handle. Alhamdulillah ini beberapa hari lalu kami baru kirim 2,5 miliar, sekitar 2,5 miliar, coba dikasih lihat videonya. Ya, ini distribusi gandum. Kondisi di Gaza ini hari ini Bu, coba di stop bentar. Stop dulu. Jadi saya ingin kasih gambaran dulu. Apa kabarnya Gaza hari ini? Ini sudah hari ke-114 Gaza dibombardir. Gaza dibom, digenosida. 26.000 sudah terbunuh. 11.000 diantaranya anak-anak. Dibunuh secara sadis oleh Zionis. Kemudian 65.000 sudah terluka. Dari total 26.000, 10.000 diantaranya wanita. Masih ada 10.000 lagi yang terjebak di reruntuhan belum bisa dievakuasi. Saya dapat kabar dari teman saya di wilayah utara. Mereka bilang apa? Hari ini kami bertahan hidup karena tidak ada makanan. Jadi warga di sini mengkonsumsi pakan ternak. Sebagian mengatakan kami bertahan hidup dengan memakan dedaunan. Ada juga yang nulis status, alhamdulillah hari ini kami baru memakamkan 2 anak yang mati kelaparan. Jadi memang ini benar-benar selain pembantaian dari udara, darat, dan laut, ini juga adalah pembunuhan melalui bencana kelaparan. Ada belasan ribu kontainer logistik yang dikirim dari berbagai dunia, termasuk Indonesia. Hari ini terhambat di Mesir, nggak bisa masuk. Wajarnya Pak, normalnya hari ini Gaza membutuhkan 2.000 kontainer per hari. 2.000 kontainer logistik, tapi yang boleh masuk itu cuma kadang 15 kontainer, kadang 100, kadang 80, jauh dari yang dibutuhkan. Maka di antara yang masuk pun gak semuanya bantuan, ada yang memang dikomersilkan. Contoh, ada 300 kontainer masuk, 200 kontainer untuk bantuan kemanusiaan, 100 untuk komersil dijualin. Untuk yang kemanusiaan ini nggak mungkin cukup. Karena kan saya tadi katakan kebutuhannya 2.000 kontainer per hari kan, cuma 200 kontainer yang masuk. Nah, yang 100 kontainer ini dimasukkan untuk dijualin lagi oleh mereka. Jadi itulah jahatnya Israel itu dan Mesir, negara Arab lah ya. Jadi mengkomersilkan itu. Dan itu nggak bisa dijangkau oleh warga Gaza. Gaza sudah 3 bulan mereka itu dibombardir, nggak kerja, uang mereka sudah habis. Bagaimana mereka bisa belinya? Satu sak gandum itu Bu, Pak, satu sak gandum itu dalam kondisi normal itu harganya cuman 200.000 rupiah. Kalau dirupiahkan ya. Hari ini harganya 2 juta rupiah per sak. Gimana mereka bisa beli? Maka saya kirim ya sekian miliar. Sejauh ini kita sudah kirim sekitar 10 miliar dari pertama kali agresi sampai sekarang sudah sekitar 10 miliar kita kirim. Kita kirimkan untuk mereka. Tim saya di sana bergerak ngeborong gandum-gandum itu, diborongin oleh tim kami terus dibagi-bagiin. Coba dilihat di putar videonya. Ya. Ini video baru beberapa hari lalu. Alhamdulillah keringat umat Islam Indonesia mengumpulkan harta kemudian dikirim ke Gaza, bisa sampai di sana dibelikan gandum. Kenapa gandum? Karena makanan pokok Gaza ini roti Bu, bukan beras.
Nah, jadi roti itu dibuatnya dari tepung gandum ini. التي نقدمها لهذه العائلات النازحة والمتضررة جراء هذا العدوان خاصة في موسم الشتاء وفي ظل البرد القارس Jadi ليلا bayangkan ya, في اليوم 2 juta السابع rupiah ini أو bisa في اليوم ngasih makan الثامن بعد المئة في untuk الحرب على berhari-hari قطاع tuh, غزة. satu keluarga. Masya Allah ya. Nah, ini kita bagikan ke tenda-tenda warga yang membutuhkan di sana. Alhamdulillah. Paling tidak, kalau kita tidak bisa menghentikan serang-serangannya, kita bisa melihat mereka hidup makan kenyang lah paling nggak ya buat anak-anaknya, agar tidak mati kelaparan gitu Bu ya. Oke, stop. Ini prolog pertama, saya nggak akan lama-lama karena kita akan fokus di interaktif ya. Tapi sebelum kita lanjutkan, Ibu mau Bu saya kasih nomor rekeningnya Bu? Ya kalau ada yang mau transfer, mau Pak? Mau Bu? Coba sekarang dibuka HP-nya bareng-bareng. Dibuka HP-nya yang punya HP, dibuka HP semuanya yang punya HP, dibuka HP-nya. Jangan ketik kelamaan. Dibuka video, rekam video sekarang. Saya akan sebutkan nomor rekeningnya. Dibuka HP-nya, rekam video, arahkan ke muka saya. Biar entah orang percaya, oh ini nomor rekening langsung dari Ustadz Muhammad Husain Gaza. Biar nggak katanya-katanya. Sudah? Saya sebutkan ya. Jadi ada 2 rekening kemanusiaan. Yang pertama BSI, nomor rekeningnya 7120520355. Sekali lagi BSI 7120520355 atas nama International Networking for Humanitarian. Yang kedua BCA, nomor rekeningnya 40630 11137. Sekali lagi 40630 11137. Kalau sudah transfer Mbak, Bu, bukti transfernya dikirim ke WhatsApp berikut, nomor WhatsApp +62 8773 1111336. Sekali lagi +62 8773 1111336. Khusus untuk warga Lampung. Kalau sudah transfer, kalau transfer dikasih angka 8 ujungnya Pak. Untuk ya nomor cantik. Contohnya, ya misalnya Bapak mau transfer 1 miliar. 100000008. Ya kasih angka 8 ujungnya ya. Biar tim kami di Jakarta bisa memantau. Oh ini donasi dari warga Lampung. Sekian totalnya. Nanti kita umumkan, nanti kita sampaikan. Oh yang kita salurkan sekian untuk kebutuhan 1, 2, 3, 4, 5. Paham Bu ya? Silakan di save videonya, disimpan videonya, pulang dari sini atau sekarang juga nggak apa-apa, ditulis ulang di buku, disebar Pak. Silakan disebar lewat grup-grup WhatsApp, Telegram, keluarga ya, dengan harapan bisa menjangkau lebih banyak orang-orang baik, dermawan. Semakin banyak yang kirim untuk Gaza, semakin banyak orang-orang yang kita selamatkan insya Allah dari bencana kelaparan di Gaza. Ya demikian itu prolog dari saya. Kita waktu terbatas nih. Saya ini hidup 12 tahun Bu di Gaza. 12 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Saya diminta untuk ngisi waktunya sejam doang ya. Waktu sejam. Kira-kira apa yang bisa saya sampaikan waktu sejam ini? Maka saya juga bikin channel YouTube, coba dibuka. Channel YouTube Muhammad Husain Gaza. Sudah 1,2 juta subscribernya. Di situ Ibu puas-puasin deh nontonin video-video saya di Gaza. Saya ketemu ibu-ibu di Gaza, bagaimana sih para ibu ini mendidik anaknya. Ada jawaban di situ. Saya ketemu anak-anak penghafal Quran, usia 6 tahun hafal Quran, ada di situ. Saya langsung turun ke lokasi-lokasi reruntuhan. Saya bertemu langsung para pemuda di sana. Jadi saya bikin konten-konten di YouTube ini itu resikonya nyawa. Resikonya nyawa itu. Di bawah deru pesawat-pesawat tempur, dentuman bom. Coba diputar, ada satu video. Ini saya lagi bikin konten. Coba dicari mana? Sedang dipasok dari Amerika ke Israel untuk membantu Israel menaklukkan Gaza. Ya,
Oke, itu resiko yang harus saya tempuh ketika bikin konten di sana. Maka biar ibu dapat edukasi yang maksimal. Kalau di sini kan gak lama nih. Silakan ibu semua sekarang buka lagi HP-nya. Bapak juga, Pak, buka HP-nya, Pak. Dibuka aplikasi YouTube-nya. Diketik Muhammad Hussein Gaza. Dibuka aplikasi YouTube-nya, diketik Muhammad Hussein Gaza. Ketemu gak? Ya, nggak usah subscribe nggak apa-apa. Kalau ada lambang lonceng itu diklik aja itu. Ya warna hitam atau warna merah diklik aja itu. Jadi tugas saya bikin konten, tugas ibu nontonin, sederhana bu, nontonin plus di share. Karena kita sekarang ini krisis edukasi. Saya kalau acara-acara gini bu, ya, kalau ini spanduknya saya yang bikin, ya, sengaja saya wanti-wanti, awas, jangan ada embel-embel siapkan infak terbaik, siapkan donasi terbaik, jangan ada embel-embel itu di spanduk saya. Kenapa? Karena saya nggak mau kajian seperti ini tuh seolah-olah paradigmanya itu sudah donasi itu. Bicara Palestina, bicara donasi. Ini bagian dari perjuangan kita. Tapi donasi ini bukan tujuan utama kita. Tapi adalah edukasi. Kenapa kita ini bu? Kenapa kita ini pak? Enggak konsisten bicara Palestina. Dari 12 bulan, biasanya kita cuma 2 bulan semangatnya, entar 10 bulan tidur gitu bu ya. 10 bulan lupa. Ini penyakit kita. Kita angin-anginan. Setengah-setengah. Padahal Zionis Israel pak, Amerika, Inggris, Israel, mereka menjajah Palestina enggak setengah-setengah, enggak setahun sekali, enggak setahun 2 kali, setiap hari konsisten mereka itu menjajah Palestina. Tapi kita umat Islam ini dukungannya setahun 2 kali, setahun sekali. Kenapa kita angin-anginan? Karena kita ini kurang termotivasi. Kita nggak tahu kenapa kita bantu Palestina. Masih terlalu rapuh motivasinya. Kenapa kita tidak termotivasi? Karena kita kurang teredukasi. Kenapa kurang teredukasi? Karena kita minim literasi. Maka saya katakan, kajian-kajian saya ini kajian edukasi. Adapun nanti bapak ibu mau ngumpulin donasi atau enggak itu saya enggak mewajibkan. Enggak apa-apa, enggak usah kirim, enggak apa-apa, itu terserah kembali antara ibu dan Allah. Tapi yang penting saya punya kewajiban, tanggung jawab menyampaikan informasi yang saya terima. Nah, karena saya tahu ini enggak maksimal di sini, saya buatlah channel YouTube saya itu. Ya, jadi ntar saya ketemu Allah di akhirat, saya sudah punya hujah ya Allah. Saya sudah maksimal ya Allah. Dan saya bu, sejak 2011 saya tinggal di Gaza. 2012 itu pengalaman pertama saya dibombardir. 8 hari saya hidup dalam bombardir di Gaza itu. Jet tempur. Kemudian 2014 itu pengalaman kedua saya. Saya hidup bersama 2,3 juta warga Gaza. Kami 50 hari dibombardir secara brutal oleh Zionis. Kemudian 2021 itu pengalaman ketiga saya. Dibombardir selama 14 hari. Lebih brutal. Lebih parah. Dan selama 3 agresi tersebut, saya selalu dikontak oleh Kementerian Luar Negeri. Assalamualaikum Mas Hussein. Kami memantau dari Indonesia nih. Gaza panas lagi ya. Evakuasi yuk. Saya selalu menolak. Saya bilang, Pak, maaf Pak. Saya belum saatnya evakuasi. Saya masih akan bertahan di Gaza. Karena saya sebagai jurnalis, sebagai aktivis kemanusiaan, saat itu saya masih merasa saya masih punya peluang untuk berjuang di sana sebagai jurnalis ya, nggak sebagai militer. Kenapa saya nggak angkat senjata? Nggak masuk kriteria Pak. Ada kriterianya angkat senjata itu. Dan teman-teman saya di Gaza juga ngomong, Sen, kamu itu kalau kamu angkat senjata paling cuma 2-3 orang yang kamu bunuh. Tapi kalau kamu jadi jurnalis, kamu bisa menyentuh jutaan pasang mata, telinga-telinga warga Indonesia, dan kamu bisa membangkitkan semangat mereka. Jadi kamu lebih strategis untuk jadi jurnalis. Maka saya standby 3 perang itu saya standby, saya nggak dievakuasi. Karena saat itu saya masih bisa akses internet, meskipun listrik hanya beberapa jam per hari itu. Tapi tragedi kali ini 2023 ini bukan lagi perang Pak, ini genosida. Hari pertama listrik, internet diputus oleh mereka. Yang diserang rumah sakit,
sekolahan-sekolahan, perkantoran, masjid, rumah warga. Korbannya anak-anak wanita. Selama 5 hari pertama saya tinggal di Rumah Sakit Indonesia. Setiap hari kami menyambut ratusan jenazah anak-anak dan wanita ke komplek Rumah Sakit Indonesia. Sampai saking penuhnya itu, saking banyaknya jenazah yang sampai, itu nggak muat itu. Apa namanya, ruang jenazah. Jadi para korban itu digeletakin di trotoar, di atas rumput. Nah ini video ini saya yang rekam, kita lihat. Nah ini para jenazah nih di atas trotoar diletakkannya. Karena nggak muat itu. Ini memang pembantaian yang jelas-jelas di depan mata kita. Maka untuk kali ini saya bilang, oke, ketika Kemenlu menelpon, maksud saya antum harus evakuasi. Antum masih dibutuhkan oleh warga Indonesia. Akhirnya saya terima evakuasi. Tanggal 12 Oktober, 5 hari setelah kami dibombardir, saya memutuskan untuk dievakuasi. Tapi enggak semudah itu Pak evakuasi. Saya harus melewati, saya dan keluarga, harus melewati satu jalan untuk sampai ke perbatasan. Jalan ini namanya Jalan Salahuddin Ayyubi. Ini jalur kematian. Banyak orang-orang Gaza, mobil-mobil warga Gaza, lewat situ, itu dibom. Ini contoh penampakan, ini saya rekam pakai HP saya nih. Ini jalur Salahuddin, coba diputar. Ini bangkai-bangkai mobil warga yang lewat jalur Salahuddin dan dibombardir oleh mereka. Bayangkan, saya harus melewati jalur itu untuk sampai ke perbatasan. Sampai perbatasan, saya nunggu berjam-jam. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Enggak boleh lewat kami. Ditolak. Dan saya terpaksa kembali lagi bersama keluarga. Melewati jalur itu lagi. Sementara di atas itu drone, pesawat tanpa awak Israel, kemudian jet-jet tempur, terus memantau tuh, membombardir kanan kiri. 4 kali saya gagal dengan resiko melalui jalan itu kan. Akhirnya tanggal 12 November, setelah 35 hari kami terjebak dalam genosida di Gaza, akhirnya kami bisa keluar. Ditanya saya sama KBRI ketika keluar dari Gaza, Mas Hussein gimana rasanya antum keluar dari Gaza? Saya bilang apa? Pak, jasad saya, tubuh saya mungkin sudah keluar dari Gaza, tapi hati saya, pikiran saya masih tertinggal di Gaza sampai saat ini. 14 November akhirnya saya take off dari Bandara Kairo, pesawat. 15 November saya landing, mendarat di Jakarta, Soekarno-Hatta. Ketika landing, HP saya ini berbunyi, banyak pesan masuk WhatsApp. Di antaranya adalah pesan dari kakak saya di grup keluarga. Sen, kamu ini kan baru keluar dari medan tempur, konflik berdarah, perang. Ini sudah banyak televisi, radio, sudah banyak ngantri mau wawancara. Sudah banyak podcast ngedaftar, mau kamu datangi masjid-masjid yang minta kamu ngisi. Tapi kami sekeluarga sudah menyiapkan kamu 3 hari istirahat dulu. Kalau sudah istirahat baru silakan lanjutan. Ketika saya membaca kata-kata istirahat, saya geleng-geleng kepala. Saya bilang, berani-beraninya saya berpikir istirahat. Sementara detik ini, teman-teman saya di Gaza berjuang, dibunuhi tanpa istirahat. Berani-beraninya saya istirahat hari ini. Sementara saudara-saudara saya, keluarga saya di Gaza dibantai, dibombardir tanpa istirahat. Saya bilang gak ada istirahat. Terima semuanya dari sekarang. Alhamdulillah sampai hari ini sudah hampir 3 bulan. Saya sudah ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, keliling-keliling, ke Jawa Barat, ke Medan, sekitarnya. Nah, hari ini ke Lampung. Belum istirahat alhamdulillah. Sabtu Minggu biasanya jadwal saya 5 titik. Subuh, duha, zuhur, asar sampai maghrib sampai isya. Saya bilang, saya pulang ke Indonesia ini bukan untuk istirahat, bukan untuk relaksasi, bukan untuk healing. Saya pulang ke Indonesia untuk melanjutkan perjuangan yang belum usai. Saya bilang, saya setiap kali saya lelah, capek, mau istirahat, saya terbayang-bayang wajah anak-anak Gaza yang pucat, kelaparan, kelelahan. Saya terbayang wajah ibu-ibu yang air matanya mengalir melihat anak-anak dibantai depan mata dia.
Saya bilang belum waktu istirahat. Alhamdulillah, dan saya harap ini juga semangat kita Ibu. Jangan kita gampang redup semangatnya. Jangan kita gampang lupa dengan Palestina. Mulai hari ini, selama penjajahan di Palestina belum hengkang, belum keluar, maka perjuangan kita akan terus kita berikan untuk Palestina. Takbir. Demikian saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak dan Ibu. Kalau kita lihat bentuk tubuh Ustadz Muhammad Hussein Gaza ini kecil, ya, tapi ternyata semangat beliau lebih besar dari tubuh beliau. Allah karuniakan semangat yang luar biasa. Masya Allah ya. Dan saya tadi tercengang, anak usia 6 tahun menghafalkan Al-Quran dalam bayang-bayang jatuhnya bom, peluru berdesingan, reruntuhan bumi Gaza, reruntuhan langit Gaza, tapi mereka terus menghafalkan Al-Quran itu. Ini tantangan juga bagi kita kaum muslimin Indonesia. Ustadz, ini sebelum nanti kita berikan kesempatan jamaah untuk bertanya, saya ingin buka satu pertanyaan Ustadz. Karena ini juga yang membuat mungkin sebagian umat Islam itu ada yang kurang begitu peduli dengan Palestina. Tanggal 7 Oktober 2023, sebagaimana yang kita simak di pemberitaan, Hamas menyerang Israel. Dan di pemberitaan media barat Amerika, Hamas disalahkan karena mereka telah mengusik kedamaian Israel. Di Indonesia bahkan ada umat Islam yang berkomentar, itu salahnya Hamas, orang lagi tenang diserang. Mungkin Ustadz bisa memberikan pencerahan terkait dengan serangan tanggal 7 Oktober ini, karena yang kita dengar di media sosial mungkin belum tentu juga benar pemberitaannya. Kita dengarkan dari sumber yang paham tentang peristiwa itu, rahasia di balik serangan 7 Oktober itu. Tafadhol Ustaz. Ya, memang ini salah satu indikasi kita sedang berperang, namanya perang narasi. Perang narasi, perang pemikiran. Israel ini memang menyerang Gaza secara fisik, tapi mereka juga menyerang Indonesia, dunia secara pemikiran. Keluarlah kata-kata seperti ini. Ini Hamas duluan yang nyerang nih, gitu ya. Katanya Hamas yang memulai serangan. Orang yang berpikir Hamas menyerang duluan, dia itu seperti orang ibu-ibu yang nonton sinetron, tapi mulainya dari season ketiga, musim ketiga mulainya, nggak dari awal. Gitu. Saya juga mendengar ada yang mengatakan memang ini Hamas ini sumber masalah. Kalau nggak ada Hamas, Gaza tenang gitu ya. Palestina itu nggak akan terzolimi seperti ini, nggak terzolimi. Hamas itu Pak, ormas yang lahir tahun 1987. Sementara Israel ini ngejajah Palestina sejak 48. Tahun 48 itu ada pembantaian massal, pengusiran massal, namanya peristiwa Nakbah. Ribuan warga Palestina dibantai, rumah mereka dibakar, dijarah, 800.000 warga diusir dari rumahnya. Hamas belum ada. Hamas muncul 30 tahun setelahnya. Nah, jadi akar masalahnya itu bukan Hamas, akar masalahnya adalah penjajah. Adapun tanggal 7 Oktober, kenapa itu terjadi? Ini banyak faktor. Di antaranya adalah diamnya umat Islam terhadap penjajahan di Gaza. Jadi sebelum Gaza itu dibombardir seperti ini, kami di Gaza memang sudah sedang dibunuh secara perlahan-lahan. Krisis pangan, krisis obat-obatan, krisis bahan bakar, krisis moneter oleh blokade. Blokade ini artinya pembunuhan perlahan-lahan. Kami di Gaza Pak, sebelum agresi ini, kami hidup hanya dengan listrik 4 jam per hari. Itu kalau lagi bagus 8 jam. Belum air bersih itu di Gaza cuma 3%. 97% itu air itu kotor, terkontaminasi. Itu Gaza itu. Belum kalau saya bicara krisis medis, obat-obatan yang juga krisis. Nah, ketika blokade sedang kuat-kuatnya, kita tertidur. Umat Islam ini nggak
nggak care gitu loh. Kita masih berpikir ini mah bukan urusan saya. Kami mah cuma bantu donasi aja. Selanjutnya mereka yang berjuang. Bukan gitu, Bu. Yang sedang dijajah di Palestina itu negeri para nabi loh. Nabi Ibrahim lahir di Irak. Tinggal di Palestina. Punya anak 2, Ismail dan Ishak. Orang Palestina. Ishak punya anak, Nabi Yakub. Orang Palestina. Nabi Yakub punya anak, Nabi Yusuf. Orang Palestina. Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Itu orang Palestina. Kita semua mengaku beriman kepada para nabi dan rasul, betul? Kita semua punya impian, bercita-cita dikumpulkan di surga dengan para nabi, betul? Hari ini kita ngelihat negeri para nabi dijajah, kok bilang itu mah urusan orang Palestina. Kalau ada yang berpikir seperti itu, rusak keimanan dia. Ada yang masalah dengan akidah dia itu. Kedua, yang sedang diperjuangkan oleh warga Gaza itu, Pak, itu Masjidil Aqsa. Itu masjid siapa? Itu masjid kita. Ada sebuah hadis. Hadis ini viral. Saya yakin semua pernah dengar hadis ini. Nabi SAW bersabda, La tushaddur rihal illa ila thalathat masajid. Al-Masjidil Haram, Al-Masjid Nabawi, Al-Masjidil Aqsa. Kata beliau, wahai umatku, jangan kalian maksain diri pergi jauh-jauh dari rumah, kecuali kalian ingin mendatangi 3 masjid ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di mana? Ini Pak, Bu, ini bukan perkara kunjung mengunjungi. Ini adalah wasiat. Ini titipan. Ini instruksi perintah, amanat. Wahai umatku, kalau aku meninggal, kalau aku wafat suatu hari nanti, maka wasiat kepada kalian, sering-seringlah kunjungi 3 masjid ini. Dicek, jangan sampai kosong, jangan sampai sepi, jangan sampai terbengkalai, jangan sampai tidak terawat, jangan sampai rusak, apalagi jangan sampai dikuasai oleh musuh. Itu titipan kita. Maka kita yang sedang memikul amanat ini, tapi kita mengkhianati amanat ini. Kita fokusnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Setiap tahun, setiap bulan umroh. Kok bisa tenang gitu loh umroh di Masjidil Haram itu. Sementara Masjidil Aqsa, kita lihat bagaimana kondisi Masjidil Aqsa langsung aja. Masjidil Aqsa, Bu, umat Islam mau sholat diserang. Karpet sejadah tempat sujud umat Islam diinjak-injak. Kita kemana? Kok bisa kita hidup tenang gitu loh? Kok bisa kita ibadah tenang melihat Masjid Al-Aqsa seperti ini? Ini dititipkan kepada kita, Pak. Kita yang wajib menjaganya, bukan orang Gaza saja. Bukan orang Palestina saja. Kita sebagai umat Islam, kalau kita tidak merasa memiliki Masjid Al-Aqsa, maka ada yang salah dengan keimanan kita. Umat Islam di Palestina enggak boleh sholat dalam Masjidil Aqsa, sholat di luar. Di luar pun mereka usir. Kita lihat, mereka bubarin dengan didorong, diinjak-injak itu sejadahnya. Jadi Bu, kita ini bukan seperti orang Eropa. Orang Eropa non-Muslim turun ke jalan-jalan jutaan orang, itu karena kasihan sama warga Palestina. Kalau mereka nggak ada hubungannya, cuma kasihan. Kita nggak boleh kasihan. Ini yang sedang dijajah, ini kita orang umat Muslim, bukan orang Palestina. Kita yang harus merasa dijajah itu kita. Jadi perjuangan kita ini jangan berhenti sampai penjajahan itu hilang dari muka bumi ini. Nah, yang salah satu yang melatar belakangi, salah satu faktor yang melatar belakangi serangan 7 Oktober itu, Ustaz, Zionis ini semakin kurang ajar sama Masjidil Aqsa. Tidak hanya mereka mengusir umat Islam di sana, mereka juga membiarkan orang-orang Zionis, Yahudi, untuk beribadah dalam Masjidil Aqsa. Setiap hari itu ribuan orang-orang Yahudi masuk ke Masjidil Aqsa, ibadah di sana. Ritual Talmud. Bayangin sih Pak, kita lagi ngumpul gini, tiba-tiba ya, diusir orang Yahudi, masuk mereka ibadah di sini. Kita emosi gak? Kita marah gak?
Kenapa kita nggak semarah itu? Bahkan Abu Ubaidah, juru bicara Al-Qassam, sudah membongkar beberapa hari lalu. Dia tampil di media, dia bilang apa? Di antara alasan kami melakukan operasi Tufan Al-Aqsa itu karena Zionis ini, Pak, mereka sudah mempersiapkan beberapa sapi merah. Mana sapi merah, coba lihat. Ini sapi merah khusus yang belum pernah dipakai untuk kerja, belum pakai untuk kawin, dan kulitnya merah semua, apa bulunya. Ya. Salah satu tahapan akhir sebelum mereka ini menghancurkan Masjidil Aqsa, ada ritual namanya menyembelih sapi merah di Masjidil Aqsa. Kalau itu terjadi, artinya tahapan terakhir sebelum mereka menghancurkan Masjidil Aqsa lalu dibangun lagi dengan bentuk kuil Yahudi. Itu semua sudah mereka persiapkan. Tapi saat itu kita tidur, kita lalai. Maka para pejuang Gaza akhirnya apa? Terpaksa mereka menyerang Zionis untuk menghentikan rencana itu. Mereka hujani Tel Aviv dengan ribuan roket agar apa? Agar kita umat Islam bangun dari tidur kita. Agar kita ini bangkit dari kelalaian kita, sadar dari pingsan kita yang sedang dilalai, dimabuk oleh dunia. Dan ketika para pejuang Gaza ini melontarkan ribuan roketnya, mereka tahu resikonya bahwa ini kami akan dihabisi nih. Pasti mereka akan serang balik dan itu akan parah. Artinya apa? Mereka membangunkan kita umat Islam dengan mengorbankan nyawa mereka, anak-anak mereka, istri mereka, harta mereka. Mereka membangunkan kita, menyadarkan kita dengan mengorbankan jiwa-jiwa mereka. Jadi kalau habis ini kita tidur lagi, lalai lagi, lantas apa lagi yang bisa membangunkan kita? Kalau 26.000 nyawa yang dibunuh masih belum cukup untuk menjaga agar kita konsisten istiqomah, maka sudah matilah hati kita ini. Seorang ibu di Gaza berdiri mematung di depan 6 jenazah anaknya yang terbunuh terkapar, pucat, kaku, hilang nyawa mereka bersama-sama dalam satu serangan Zionis Israel ke rumahnya. Si ibu ini menangis, menundukkan matanya, membayangkan wajah anak-anaknya yang ia rawat bertahun-tahun, yang ia berikan kasih sayang. Namun tidak lama ibu itu menangis, lalu dia menengadah ke langit, Ya Allah, Ya Rabb, Ardit Ya Allah. Ya Allah, apakah engkau senang ya Allah? Apa engkau ridho ya Allah? Kalau engkau ridho, maka aku ridho. Kalau engkau senang, maka aku senang. Anak-anakku ini ya Allah, buah hatiku yang aku cintai, silakan ambil mereka ya Allah. Jemput mereka. Ini adalah harga yang harus aku bayar demi menebus Masjidil Aqsa-Mu ya Allah. Kita Pak, harga apa yang sudah kita bayar? Apa pengorbanan kita untuk Palestina, Bu? Uang-uang sisa kita, harta sisa kita, tenaga sisa kita, pikiran sisa kita. Kita malu, zalim kita hari ini. Karena kita memperjuangkan Masjidil Aqsa setengah-setengah, belum maksimal. Maka mulai hari ini, pulang dari sini Bu, ya kita perbaiki lagi semangat kita. Kalau punya anak, wahai anakku, ingat misimu dalam hidup ini kali ini adalah memperjuangkan Masjidil Aqsa. Itu misi utama kamu. Kamu mau jadi doktor, kamu mau jadi insinyur, kamu mau jadi presiden. Itu hanya alat agar kamu bisa berkontribusi untuk memperjuangkan Masjidil Aqsa. Apapun profesi kita, apapun latar belakang kita, apapun skill kita, apapun jabatan kita, sebab banyak harta kita, itu semua cuma alat media agar kita bisa lebih berkontribusi dalam memperjuangkan Masjidil Aqsa. Takbir! Allahu Akbar! Baik, ternyata baru kita paham Bapak dan Ibu. Jadi sesungguhnya Israel itu sudah mempersiapkan serangan untuk melumpuhkan Gaza selumpuh-lumpuhnya. Nah, Abu Ubaidah dengan para mujahid lain itu mendahului untuk mempertahankan kehormatan, kemuliaan Masjidil Aqsa dan bumi Gaza serta Palestina. Maka narasi yang dibangun sampai kita umat Islam pun terpengaruh. Tugas kita sekarang juga memberikan pencerahan yang sama, bahwa kita tidak menyerang duluan, tidak.
Ya, kita tidak sedang mengganggu kedamaian Israel, enggak. Kita sudah diganggu selama hampir 78 tahun oleh mereka. Jadi yang dilakukan itu adalah mempertahankan hak apa yang menjadi hak dari umat Islam di Palestina. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya kepada kelompok bapak-bapak dulu, Pak Haji Mem. Siap. Siap. Baik. Saya catat pertanyaannya, Ustadz akan ke kamar kecil. 3 penanya, dipersilakan. Pak Haji Jasroni, Pak Haji Memen, siapa lagi? Baik. Dari Mamas dulu, biar waktu kita efektif. Ustadznya masih di kamar mandi. Pertanyaannya dulu diutarakan. Pak Haji bisa digeser minyak ke belakang dulu. Atau Pak Haji duluan, boleh? Saya catat pertanyaannya, Pak Haji. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Pak Ustadz, setelah selesai sesi acara ini, saya atau mungkin juga para jamaah semuanya setuju ya. Di sesi akhir acara kita secara khusus mendoakan, nanti berkenan Pak Ustadz Zainuddin yang memimpin, khusus untuk keselamatan Ustadz Muhammad Hussein Gaza, agar senantiasa beliau diberikan keselamatan, umur yang panjang dan keberkahan dan kawan-kawannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini pertanyaan Pak Ustadz, bahwa kita mungkin semua sering melihat di pemberitaan ya, di TV, di medsos, bahwa roket-roket Hamas termasuk Hizbullah itu jangkauannya itu sampai kepada negara Israel. Nah, pertanyaannya, apakah betul ada ribuan korban ya yang diderita oleh Zionis Israel dari akibat serangan roket-roket yang diserang atau yang dikirim oleh Hizbullah maupun oleh Hamas. Kemudian yang kedua, apakah di negara Palestina ini adakah kesatuan pertahanan seperti ABRI kalau di Indonesia? Ada tentaranya atau polisinya selain organisasi yang sudah ada seperti Hamas. Kemudian yang ketiga, kami ini masyarakat di sini di bawah, adakah bentuk perlawanan apa yang bisa kami lakukan ya selaku jamaah, selaku masyarakat yang dapat mempengaruhi kekuatan dari Zionis Israel sekaligus para pendukungnya seperti negara adidaya Amerika, Jerman ya dan Inggris. Mungkin seperti apa perlawanan kami selaku masyarakat. Saya rasa itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Jasroni, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Ustadz, sebagaimana yang sering kita baca di media sosial, bahwa ada pemboikotan ya terhadap produk-produk Israel atau produk-produk negara-negara yang mendukung Israel, misalnya Amerika. Nah, pertanyaannya, apakah itu efektif ya? Apakah itu berdampak luas terhadap Israel dan pendukung-pendukungnya ya? Dan kalau memang itu berdampak luas, artinya berakibat juga pengurangan nanti atau serangan-serangan terhadap atau dukungan terhadap Israel berdampak, maka pada kesempatan hari ini
mohon Pak Ustadz untuk terus menghimbau kita yang ada di sini agar memboikot produk-produk Israel dan negara-negara pendukungnya. Dan mari kalau itu memang dampaknya luas kepada mereka, mari kita yang ada di sini mulai terus-menerus mengeser ya bahwa akibat daripada kita memboikot produk-produk itu berdampak besar kepada mereka. Saya kira itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Seperti yang sudah nama saya Fakih Al-Akbar, Fakih. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hussein, bahwa Masjidil Aqsa ini adalah amanat dari Rasulullah. Tetapi kalau itu memang sudah menjadi amanat untuk kita, kenapa bangsa-bangsa Arab seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab ataupun Qatar mereka seperti bungkam, mereka tutup telinga untuk masalah ini? Sepertinya cukup segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ibu-ibu nanti ya. Ini dari 3 penanya ada 5 pertanyaan. Dari Pak Haji Memen 3 pertanyaan, dari Pak Haji Jasroni 1 pertanyaan, dan dari Bang Fakih Akbar 1 pertanyaan. Boleh ibu-ibu sambil nunggu ustadznya keluar. Saya siap catat pertanyaannya. Ada dari ibu-ibu? Ya, silakan. Sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ita. Di sini saya mau bertanya ya, setelah 114 hari Gaza ini dibombardir, kan kemarin juga sempat dengar kabar ya di rumah sakit Indonesia itu, entah di sekitarnya atau rumah sakitnya itu mengenai rumah sakit Indonesia yang dibangun oleh masyarakat Indonesia. Kemudian sempat dengar juga kabar sempat dikuasai oleh tentara Zionis Israel. Nah itu hingga saat ini seperti apa ya? Apa masih betul dikuasai? Sudah memang nggak bisa atau masih bisa bertahan? Yang kedua, yang pertama, yang kedua itu kan tentara Zionis Israel itu dia alasannya menargetkan terowongan-terowongan yang ada di Gaza yang dibangun oleh Hamas. Nah itu memang benar terjadi atau memang bagaimana gitu? Karena target mereka itu jadi semuanya kena. Itu aja Pak Ustadz. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita dari Waihui. Yang ingin saya tanyakan adalah Palestina ini kan dijajah oleh Israel itu udah dari tahun 1967. Ya kurang 1948 ya. Nah, ketika Palestina dijajah oleh Israel itu kan kita sebagai kaum muslim baik di Indonesia, mungkin di Arab Saudi dan di negara-negara muslim lainnya tidak pernah berhenti dan tidak pernah lelah mengirimkan bantuan, baik obat-obatan, makanan, dan lain-lain. Tapi sampai hari ini saudara-saudara kita di Palestina itu masih terus dijajah. Menurut Ustadz Hussein sendiri yang sudah 12 tahun tinggal di Gaza, ada nggak sih solusi nyata untuk membela saudara-saudara kita di sana gitu? Karena sampai hari ini kalau saya lihat gitu ya, pemimpin-pemimpin di negara muslim itu tidak juga mengirimkan bantuan secara militer gitu. Kita hanya mengirimkan bantuan yang pragmatis, yang sementara gitu. Tapi saudara-saudara kita di sana terus dijajah sampai hari ini. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon digeser mic-nya. Mohon maaf Mbak Mita dari Waihui, karena pertanyaannya kembar dengan pertanyaan Bapak Haji Memen, hampir mirip, maknanya hampir mirip. Bentuk nyata perlawanan umat Islam, hampir mirip. Nah, ini kan bentuk bantuan nyata kepada umat Islam di Gaza. Jadi nanti langsung dirangkum melalui pertanyaan Bapak Haji Memen Abdurrahman, karena pertanyaannya mirip. Baik, Ustadz
Husain, ini ada 5 orang penanya. Yang pertama Bapak Haji Memen Abdurrahman menanyakan 3 hal. Apakah betul ribuan roket yang ditembakkan oleh pasukan pejuang Hamas dan para mujahid lainnya itu mengakibatkan korban berjatuhan di pihak Israel? Karena pemberitaan ini juga bisa membangkitkan semangat umat Islam atau bahkan bisa membuat down kalau ternyata tidak ada korbannya. Yang kedua, adakah tentara resmi di Gaza dan di Palestina, sehingga kalau di Indonesia TNI gitulah ya, yang akan membackup bumi Palestina? Yang ketiga, apa bentuk perlawanan nyata umat Islam? Kita perang nggak bisa ke sana, ngangkat senjata juga nggak lihat darah pingsan kita kan. Bentuk nyata perlawanan bagi saudara-saudara kita di Gaza itu seperti apa? Baik, tes. Yang pertama tentang korban Israel ya. Betul. Tepatnya korban itu tentara Israel. Jadi yang dibunuh oleh para pejuang Gaza ini bukan sipil, tapi tentara Israel. Itu ada satu sumber mengatakan itu tidak kurang dari 10.000 tentara Israel yang sudah terbunuh dalam pertempuran sejak 7 Oktober. Karena tanggal 7 Oktober sendiri itu para pejuang Gaza berhasil membunuh ribuan. Ya, di hari pertama itu sekitar 4.000. Itu yang sudah dibantai, dibunuh oleh para pejuang Gaza ketika para pejuang Al-Qassam ini berhasil menembus perbatasan dan masuk ke pangkalan-pangkalan militer Zionis hari itu. Dan setelahnya sampai detik ini para pejuang di Gaza konsisten menghancurkan puluhan tank-tank baja, bulldozer dan kendaraan Israel setiap hari. 10-20 tank per hari itu. Sebulan lalu Abu Ubaidah itu merilis bahwa dalam 2 bulan terakhir kami berhasil menghancurkan sekitar 1.000 lebih tank-tank baja dan bulldozer serta kendaraan militer Israel. Bayangkan saja satu tank itu Pak, itu 4 tentara isinya, satu tank. Nah kalau bicara belum lagi kendaraan militer Israel namanya Panther, itu satu kendaraan bisa 14 orang isinya itu. Dikalikan aja, kalau satu unit kendaraan itu isinya taruhlah kita ambil tengah-tengahnya ya, 10 ya atau 9 orang, 9 kali 1.000 itu ada 9.000 yang tewas itu. Dan kematian di barisan militer Israel ini sekali mati nggak cuman 5-10 orang, bisa 100 orang. Contoh ya, Israel ini mereka melihat serangan udara ini kurang efektif. Meskipun banyak memakan korban-korban jiwa, korban-korban sipil, tapi ini roket yang jatuh dari jet tempur itu menghantam rumah warga, hancur, tapi suka masyarakat sisa-sisa yang berdiri. Atau banyak juga ribuan misil mereka itu yang jatuh nggak meledak. Itu banyak di Gaza itu. Beratnya 1 ton, ketika jatuh, itu nggak meledak. Saya pernah itu waktu saya lagi di wilayah selatan di rumah tempat saya tinggal, goncangan besar, benar-benar besar sekali, tapi nggak ada ledakan. Saya bilang, pasti ini nggak meledak nih. Betul, ternyata dicek oleh tim advance sana, tim evakuasi, itu nggak meledak. Itu ada ribuan seperti itu. Maka mereka mengubah siasat mereka mengubah metode mereka. Setelah mereka itu membombardir satu kota, mengusir warganya, kemudian diikuti oleh puluhan atau ratusan tentara Israel masuk ke wilayah kota itu membawa ranjau darat. Artinya bom gede, ya. Ada gak sih kita Ki? Ada kan kita video kan mereka masangin bom darat itu? Ada. Yang before after gitu loh. Yang videonya saya pernah itu. Ya, entar enggak usah diputar. Jadi mereka itu bawa bom darat, mereka tanemin di rumah-rumah warga tuh. Gaza ini kan tempat tinggalnya kan ke atas dia ya. Artinya karena lahannya sempit, penduduknya banyak. Jadi mereka itu kalau bangun rumah itu ke atas. Misalnya 5 lantai, 6 lantai. Ditanamin di bawahnya tuh satu rumah misalnya 5 bom. Terus disambungkan dengan kabel. Ditaruh lagi bom itu kan. Nah, ini ya. Coba dibuka. Nah itu dia tuh, itu bomnya tuh.
Ya. Belum download ya. Nah jadi ya itu bomnya, lihat ya jenisnya. Ntar diikat disambungkan dengan kabel. Ketika sudah disebar di satu kota, ntar mereka menjauh, tinggal gini, tak, boom. Itu meledak dari bawah, jadi runtuh semua rumahnya tuh. Itu metode mereka. Nah, sekitar 4 hari yang lalu, ketika mereka lagi nyebar bom itu kan ke beberapa gedung, sudah hampir selesai, mereka masih dalam, ada salah seorang pejuang Gaza bawa RPG, keluar dari terowongan tuh, cut, boom, meledakan bom itu, semuanya meledak. Puluhan tentara Zionis mati seketika oleh bom-bom yang mereka tanam sendiri. Mereka mengaku cuma 21 yang tewas. Itu viral di Israel. Hari ini 21 tentara kami tewas. Tapi kami orang Gaza ini paham banget. Kalau Israel itu bilang 21, itu nggak kurang dari 100 yang terbunuh. Itu gaya media mereka. Yang terbunuh 1000, mereka kabarin cuma 100. Gitu. Itu biasa. Agar mereka ini tidak membebani psikologi para tentara-tentara Israel. Ya, bayangkan, satu hari 100 yang tewas ini. Kalikan saja tuh. 112 hari itu. Berapa yang sudah terbunuh? Ya, jadi sudah 10.000 insya Allah lebih yang terbunuh di kalangan tentara Israel. Akibat serangan-serangan balasan para pejuang-pejuang Gaza. Itu yang pertama. Adakah tentara resmi Palestina? Palestina ini nggak punya tentara nasional. Nggak ada. Namanya negara terjajah ya. Adanya militer-militer faksi perlawanan. Sama kayak Indonesia dulu. Indonesia kan TNI kan dibentuk setelah kemerdekaan. Sebelumnya kan yang bertempur kan militernya kan, militer apa ormas. Kalau NU misalnya militernya apa? Banser yang perang gitu ya. Muhammadiyah yang perang siapa? Kokam. Persis yang perang Hizbullah. Sama kayak di Gaza hari ini. Karena mereka nggak punya pemerintahan yang berdaulat, jadi mereka tidak diperbolehkan memiliki tentara nasional. Maka yang bertempur adalah sayap-sayap militer. Contoh, Hamas ini partai politik. Punya sayap militer namanya Brigade Izzuddin Al-Qassam. Kemudian Fatah, partai politik. Punya sayap militer namanya Brigade Syuhada Al-Aqsa. Jihad Islami, ini ormas. Punya sayap militer namanya Brigade Al-Quds. Jadi para sayap-sayap militer inilah mereka yang bertempur di Gaza hari ini. Dan mereka bersatu padu, enggak nafsi-nafsi, enggak. Mereka bergabung dalam satu ikatan, mereka nyebutnya ghurfah musytarakah, ruang koordinasi bersama. Mereka bergabung bersatu, bahu-membahu, sama-sama mempertahankan Gaza dari serangan-serangan Zionis Israel. Baik. Kemudian bentuk perlawanan nyata umat Islam khususnya Indonesia, Ustaz. Iya. Untuk membantu saudara-saudaranya di Gaza. Baik. Boykot ini benar-benar sangat berdampak. Karena apa? Yahudi yang sekarang sedang menguasai Palestina itu bukan Yahudi original. Mereka adalah Yahudi Ashkenazi. Yahudi yang leluhur mereka itu orang-orang Eropa yang mazhabnya atau agamanya itu ateis, nggak punya Tuhan, alias materialistis. Mereka ini Yahudi yang Tuhannya adalah uang, materi. Jadi ketika kita memboikot produk-produk mereka, produk-produk Amerika, kita sejatinya sedang menyerang uang-uang mereka. Artinya apa? Kita sedang memenggal leher Tuhan-Tuhan mereka. Yaitu boikot itu. Ya, McD, KFC, Pizza Hut, apalagi Starbucks, apalagi Unilever gitu kan. Lihat, cek aja di Google. Barang-barang produk Amerika. Jangan cuma produk Israel, produk Amerika diboikot. Karena Amerika ini adalah donatur pertama Zionis Israel, itu Amerika itu. Itu sangat berpengaruh. Ada pun perlawanan-perlawanan lain, selain kita memboikot uang mereka, yang lebih penting juga kita memboikot pemikiran mereka, sistem mereka, kita boikot itu. Ya, mereka ini punya senjata massal Zionis itu. Namanya apa? Kita nyebutnya F4, F4.
Film ini adalah senjata mereka untuk mencuci otak anak-anak kita. Hati-hati nih. Ya anak-anaknya. Jangan ke anak-anak itu jangan kasih HP, Bu. Anak yang masih sekolah sampai lulus SMA jangan kasih HP. Memang berat akan ada pertentangan, tapi itu salah satu bentuk jihad kita. Anak sekolah kasih HP hancur. Itu senjata Israel dalam mencuci otak anak-anak kita itu. Dan kita nggak bisa memantau. Ya anak kita akan tantrum gitu ya namanya itu. Kayak ngambek sana sini nangis seharian nggak apa-apa. Lebih baik anak kita buta karena menangis nggak punya HP daripada rusak akidah dan keimanannya, otaknya. Nyeselnya seumur hidup nanti ketika sudah tidak bisa diobati lagi. Film, kemudian fun, fashion, food. Kita perangi itu. Ya diantaranya sebetulnya yang paling utama itu sistem pendidikan. Pendidikan yang kita anut sekarang ini sistem pendidikan Yahudi nih. Anak-anak kita ini sedang kalau pelajaran umum ya, kurikulum umum, ini bukan kurikulum mencerdaskan, ini kurikulum menjajah. Anak kita dikasih pelajaran-pelajaran yang nggak perlu dipelajari itu. Buang-buang uang, buang-buang tenaga, buang-buang energi, buang waktu. Anak SMP, SMA diajari fisika kimia. Sampai yang mendalam-dalam segala itu. Kemudian matematika juga sampai matematika metriknya, kemudian trigonometrinya, kemudian ya sampai yang tersulit. Itu nggak perlu dipelajari harusnya itu. Bukan artinya saya anti ilmu modern. Kalau kita mempelajari itu nggak akan berbekas sama sekali. Bahasa Arabnya hancur, bahasa Inggrisnya nggak bener, akidahnya rusak, gimananya belepotan, lemah, tipis. Yang ada anak-anak kita ke sekolah itu pacaran. Dibuka pintu zina sebesar-besaran itu di sekolah itu. Di antaranya pelajaran biologi, anak kelas SMP, SMA. Dikasih tuh pelajaran biologi itu, iya alat reproduksi itu. Dengan terang-terangan ini merusak ini. Ntar pulang tontonannya, tontonan dewasa, wah udah. Habis anak-anak kita. Ini salah satu bentuk kita jihad memerangi pemikiran itu. Ya, banyak yang bisa kita lakukan. Tapi sekali lagi, namanya jihad ini perlu pengorbanan. Ada konsekuensinya. Ini harus kita hadapi. Anak itu, Bu, Pak, dari kelas 6 usia 6 tahun sampai usia 15 tahun, itu cukup mempelajari Al-Qur'an, ilmu syar'i, akidah, hadis, sama bahasa Arab itu aja. Kalau ntar anak kamu jadi dokter, menjadi ahli fisika kimia, nanti ketika mereka sudah punya hafalan yang bagus, bacaan Al-Qurannya bagus, imannya kuat, itu pasti Allah gampang, Allah berikan kemudahan untuk belajar apapun yang dia inginkan. Jadi jangan masih kecil dipaksa untuk melahap semua pelajaran-pelajaran yang nggak perlu dilahap, itu buang tenaga itu. Saya pernah itu mengomentari sekolahan-sekolahan. Bapak kan tahu ini kan kurikulum merusak. Iya betul Ustadz. Tapi kalau kami tidak ikutin kurikulum ini, kami nggak dapat dana bos. Astagfirullah saya bilang. Jadi kita mengorbankan masa depan anak-anak kita demi dana bos. Wajar kita ini generasi kita hancur-hancuran, rusak, nggak bener. Ya itu salah satu bentuk ya memboikot pemikiran. Anak muda masalah ini. Yang diboikot itu tokoh-tokoh yang pro Israel, bukan masjid diboikot. Terutama di waktu subuh ini, aduh, anak-anak muda, zuhur asar kalau nggak ada kajian gini nggak ke masjid mereka nih, asik aja di jalan-jalan sana di kantor-kantornya, di rumah-rumahnya. Kok malah masjid yang diboikot sih masjid ini? Kosong sepi, ya. Nggak bisa kita bicara perjuangan Masjidil Aqsa kalau masjid sekitar kita ini masih kosong, nggak kita penuhi. Bukti kita serius memperjuangkan Masjidil Aqsa, kita makmurkan dulu masjid-masjid sekitar kita. Itu awal mula pergerakannya. Baru kita dikatakan serius dan totalitas. Ya itu dia kurang lebih. Baik, ini sekaligus juga menjawab pertanyaan Bapak Haji Jasroni bahwa boikot itu memiliki daya tekan yang efektif dan luar biasa. Mungkin bisa diberikan satu kasus Ustaz, terkait boikot, seberapa dalam efektifnya itu Ustaz? Wah, itu di Zionis itu Pak. Karena boikot kita terhadap produk-produk Amerika itu berkurang, bantuan Amerika ke Israel. Sekarang di Israel ini selain mereka juga terkuras habis karena mereka membiayai perang, itu mereka harus menutup banyak kantor pemerintahannya di Israel. Termasuk pegawai-pegawai di bandara-bandara Ben Gurion, bandara internasional Israel, itu banyak yang kerja nggak digaji. Ribuan bahkan puluhan ribu
Israel ini banyak yang demo meminta perang ini berhenti. Karena mereka ini sudah habis-habisan. Ya. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman 104. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun, kata Allah. Jangan kalian umat Islam ini, hamba-hambaku, kata Allah, jangan kalian minder, takut, ragu-ragu perang itu. Karena kalau kalian terluka, maka mereka juga lebih terluka. Hari ini memang para pejuang Gaza, ya warga Gaza banyak dibunuh. Tapi di militer Israel itu banyak yang gila. Tentara mereka banyak yang mati, ada yang selamat pulang tuh cacat tubuhnya, ada yang cacat tubuhnya komplit tapi gila. Banyak kasus, Pak. Di Israel itu militer yang pulang dari Gaza setelah sebulan 2 bulan itu trauma mereka, tidur. Sering banyak di antara mereka yang bangun tiba-tiba ambil senjata, nembakin teman sendiri. Itu banyak itu. Mati oleh tangan teman sendiri. Ketika ditanya kenapa kamu begitu? Saya bermimpi buruk. Saya kira saya masih di Gaza. Karena saya terus mendengar suara desing-desing peluru, bombardir sana sini. Jadi mereka gitu. Hancur-hancuran mereka itu. 80% orang Yahudi yang sudah keluar dari Israel itu nggak mau kembali lagi. Ya karena bagi mereka itu bukan tanah mereka. Mereka cuma penumpang gelap gitu loh. Jadi mereka itu di Palestina cuma numpang doang. Ya seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz. Ibu-ibu yang punya peranan penting untuk bisa melaksanakan boykot secara massal. Ternyata efektif Pak Haji Jasroni. Gara-gara boykot produk-produk Amerika, bantuan Amerika untuk perang melawan kesombongan mereka berhadapan dengan pejuang Gaza, berkurang bantuannya. Nah, dengan berkurangnya bantuan berarti mereka juga harus siap menderita. Pertanyaan yang berikutnya dari Fakih Akbar. Tadi dikatakan bahwa masjid adalah amanat Nabi Muhammad SAW untuk umat ini. Pertanyaannya, ketika Gaza dibombardir, Masjidil Aqsa dirusak, kenapa dunia Arab diam? Oke. Kemana para pemimpin negara Arab gitu ya? Kenapa nggak bergerak? Kenapa menutup mata? Kalau ada yang mengatakan bahwa para pemimpin Arab ini menutup mata, maka itu tuduhan serius. Karena faktanya para pemimpin negara-negara Arab ini mereka tidak menutup mata. Mereka membuka mata, nontonin. Itu masalahnya. Tapi kalau ada yang menuduh para pemimpin negara-negara Arab ini tidak bergerak, tidak membantu, ini juga tuduhan serius, fitnah. Karena mereka sudah bergerak membantu sekuat tenaga, membantu Israel menjajah Palestina. Itu kenyataannya. Kok bisa? Itu namanya pengkondisian. Ketika Amerika, Inggris, Israel itu menjajah Palestina, mereka itu membuat perhitungan-perhitungan matang. Mereka pertama-tama mengkondisikan dulu negara-negara sekitar. Termasuk kita Indonesia ini sudah dikondisikan ini. Kenapa tentara kita nggak bergerak gitu kan? Kita punya 450.000 tentara aktif di Indonesia. Kita punya 200 juta umat Islam yang siap bergerak. Kenapa kita nggak bisa bergerak? Karena kita sudah dikondisikan. Begitu juga semua negara-negara lain. Malaysia, Brunei, Turki. Apa metode pengkondisian ini? Ketika kita bicara penjajahan di Palestina, Pak, Bu, kita tidak bisa hanya menarik sejarah sampai tahun 1948, bukan. Jauh sebelumnya. 1907 itu ada perkumpulan rahasia antara negara-negara penjajah, negara-negara kolonial, ngumpul di rumahnya Perdana Menteri Inggris namanya William Campbell Bannerman. Mereka merumuskan suatu hal, kata mereka, ini kita akan hancur nih. Kita ini sekarang lagi menjajah tapi kita nggak akan lama. Karena kita memiliki rival saingan yaitu negara-negara Arab. Coba mana petanya Gi? Negara Arab. Jadi Pak, Bu, negara Arab ini negara yang subur, yang kaya raya akan material-material mentah, dan mereka juga negara-negara yang benar-benar potensi besar untuk menguasai dunia. Ya negara Arab, kalau saya bilang negara Arab dari sini ya, dari Irak, kemudian Saudi Arabia, Yaman, sampai ke sini, sampai ke Sudan, ke
kemudian juga ke wilayah Nigeria. Ini juga termasuk apa? Afrika ini sebagiannya itu adalah negara-negara Arab, meskipun Afrika. Maksudnya apa? Orang Eropa tahu banget negara Arab yang luas ini nih, yang luas ini negara Arab yang ada di Asia maupun di Afrika, itu mereka itu punya dua unsur, dua elemen untuk menjadi negara adidaya, penguasa dunia. Pertama, negara-negara Arab ini mereka disatukan oleh satu bahasa. Bahasa apa? Bahasa Arab. Jadi gampang dikomando. Kalau di Eropa, itu negara-negara itu Eropa ini nih, itu bahasanya macam-macam. Sulit dikomando, bentrok melulu, berantem melulu. Kedua, negara-negara Arab ini yang luasnya luar biasa besar ini, mereka disatukan oleh satu agama. Agama apa? Islam. Sementara negara-negara Eropa, itu agamanya macam-macam, ratusan. Maka kata mereka, kata Banderman ini, agar kita ini bisa meredam kekuatan umat Islam di Jazirah Arab, kita pecah mereka. Kita pisahkan antara negara Arab yang ada di Asia dengan negara Arab yang ada di Afrika. Di mana letak perpecahannya? Di sini nih. Nah, coba diperbesar lagi. Di sini nih. Inilah yang disebut Palestina. Jadi kata mereka, kita harus meletakkan satu entitas, satu kanker di tengah-tengah itu, agar wilayah Timur Tengah ini terus bergejolak. Paham ya sampai sini ya? Maka ketemulah ide dia dengan idenya Zionis itu. Apa artinya Zionis? Zionisme adalah sebuah ideologi yang bercita-cita membangun negara Yahudi di Palestina. Dan mereka tahu mereka nggak bisa menjajah begitu saja. Pertama, mereka mendatangi Sultan Abdul Hamid II, Khalifah Kekhalifahan Utsmaniyah. Mereka mendatangi, wahai Khalifah, ini kata Theodor Herzl, kami tahu Anda sedang berhutang banyak, Anda punya tunggakan besar, Anda butuh uang. Saya ini orang Yahudi, saya ini diutus oleh bankir-bankir Yahudi, kita punya uang yang sangat banyak yang akan membantu kamu keluar dari krisis keuangan kamu. Kami sederhana permintaan kami cuma mau beli sebidang tanah di Palestina untuk orang-orang Yahudi kami. Ditolak oleh Abdul Hamid. Bukannya saya nggak mau ya, tapi ini tanah ini bukan tanah saya. Ini tanah wakaf umat Islam. Ini tanahnya umat Islam seluruh dunia. Saya cuma sebagai penjaga doang. Kamu nggak bisa beli tanah ini. Walau sejengkal, nggak akan saya berikan. Tapi kalian bisa mendapatkan secara gratis. Caranya apa? Langkahi dulu mayatku. Nah, itu kata Sultan Abdul Hamid. Oh, tersulutas emosi mereka. Akhirnya mereka membuat roadmap, tahapan-tahapan menguasai tanah Palestina. Enggak gampang. Itu puluhan tahun sebelum mereka itu meletakkan orang Yahudi, mereka membuat step by stepnya. Di antaranya apa? Mereka atur kekacauan dunia berupa Perang Dunia Pertama. Jadi Perang Dunia Pertama ini, Pak, yang kita pelajari di sekolah itu cuma drama doang. Konflik antara Hungaria dengan Serbia. Kemudian putra mahkota Hungaria terbunuh sampai melibatkan blok timur, blok barat. Ini skenario agar mereka bisa menarik Turki Utsmani untuk ikut dalam Perang Dunia Pertama. Lalu mereka habisi di situ dan menjadikan Inggris sebagai negara adidaya. Perang Dunia Pertama itu fokusnya adalah menjadikan Inggris sebagai negara adidaya. Inggris menang, negara-negara sekutu-sekutu yang menang, mulailah umat Islam dipecah-pecah. Setelah Turki Utsmani runtuh, negara-negara umat Islam ini ya, diperkecil lagi, zoom out, stop, oke. Akhirnya Inggris menguasai Mesir, menguasai Palestina, menguasai Syria. Kalian Itali, kalian silakan jajah Libya. Perancis, silakan kalian ambil Maroko, Aljazair dan Tunisia. Dibagi-bagi nih, persis seperti sabda Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW pernah mengeluarkan hadis, ya diriwayatkan oleh Sauban, maulad Nabi. Apa kata Nabi SAW? Yushikul umamu antada alaikum kama tadal akratu ila qasatiha. Kata beliau, sudah dekat masa di mana kalian umat Islam ini akan dijadikan bancaan, santapan, dikeroyok oleh musuh-musuh kalian seperti seekor
seperti segerombolan hewan buas yang memangsa buruannya. Itulah kondisinya sekarang. Dikasihkan ini misalkan Inggris mencaplok Palestina dan Mesir, Syria. Kemudian Libya dicaplok oleh Italia dan sebagainya. Belanda naplok Indonesia. Itu skenario itu. Nah, setelah mereka menguasainya, mereka buat lagi skenario kedua. Perang Dunia Kedua, itu skenario kedua. Setelah mereka mengeksploitasi, ya mereka membuat strategi, akhirnya Inggris, Amerika, dan Eropa ini memberikan kemerdekaan palsu untuk negara-negara itu. Oke, silakan Mesir, sekarang kamu merdeka. Ini bendera kamu, ini presiden kamu ya. Ini batas-batas politik kamu. Awas, jangan bergerak. Ini batas kalian nih, ini kekuasaan kalian. Kalau antar negara kalian sebelah itu punya masalah, kalian jangan ikut campur. Karena itu bukan urusan negara kalian. Kemudian lanjut ke Libya, Aljazair, Maroko, Tunisia. Semua dikasih kemerdekaan palsu. Kemudian Saudi Arabia, kemudian juga Yaman. Sama semua dibegitukan oleh penjajahan itu. Dikira mereka sudah merdeka. Padahal itulah yang disebut oleh Soekarno sebagai neokolonialisme dan imperialisme. Itulah penjajahan gaya baru. Setelah dipecah-pecah, masing-masing dikasih demarkasi, kemudian dibuatlah bentuklah PBB dengan manipulasi. Ingat semuanya, PBB adalah wadah kita semua ya. Kita nggak boleh bergerak tanpa persetujuan PBB, gitu kan? Itu bagian dari alat mereka PBB itu. Ketika mereka mau nyerang Irak, PBB menyetujui. Oke, silakan. Ketika mereka mau nyerang Afghanistan, Amerika, PBB menyetujui. Ketika Amerika, Israel, Inggris menjajah Palestina, membantai Gaza, PBB nggak bisa berbuat apa-apa. Karena PBB juga alat mereka. Itu masalahnya, Ibu. Jadi kenapa kita nggak bergerak? Karena kita sedang terjajah hari ini, terbelenggu, tersandra. Ya, bagaimana cara kita keluar dari kehinaan ini? Bagaimana cara kita keluar dari penjajahan ini? Kita fokus Palestina. Kita fokus memperjuangkan Baitul Maqdis. Karena itu adalah sebuah anugerah yang Allah berikan untuk kita umat Islam untuk menyatukan barisan kita. Kita umat Islam, Pak, terlalu banyak dipecah-pecah oleh hal yang sepele. Beda mazhab terpecah, musuh-musuhan. Satu mazhab, beda ormas terpecah, musuh-musuhan. Satu ormas, beda parpol terpecah, musuh-musuhan. Terus dipecah-pecah sampai yang terkecil. Satu parpol, beda calon legislatif, terpecah lagi. Sudah nyatu, dipecah lagi sama beda klub sepak bola. Aduh, udah satu klub sepak bola, pecah lagi. Kalau ibu-ibu nih, beda merek skincare terpecah. Beda merek hijab terpecah. Ya, maka Allah berikan kita anugerah berupa Palestina. Ini adalah isu yang menyatukan umat Islam. Betul? Kita ngadain aksi bela Palestina di Monas berkali-kali. Yang hadir itu seluruh ormas. Karena itu fitrah. Kalau sudah bicara Masjidil Aqsa, Allah berikan kemudahan untuk merapatkan barisan. Maka mulai hari ini, jangan pernah berhenti menggaungkan Palestina. Hebatnya isu Palestina, Bu. Di Indonesia, antara pemerintah dan oposisi, ini selalu silang pendapat, betul Pak ya? Pemerintah bilang A, oposisi bilang B. Enggak pernah akur. Tapi ketika bicara Palestina, semua satu suara. Ini nikmat, ini anugerah. Maka kita mulai dari sini. Fokus, jangan sampai isu Palestina tenggelam. Ya, edukasi diri kita, anak-anak kita. Fokus Palestina, jangan mau gampang distraksi. Oke, di Uighur perlu bantuan kita. Di Myanmar perlu bantuan kita. Kita bantu. Tapi fokus kita tetap Palestina. Kenapa hari ini kita hidup terhina? Karena keberkahan kita umat Islam sedang tersumbat oleh penjajahan di Palestina. Karena Palestina ini negeri Allah berkahi. 5 kali Allah sebut Palestina dengan al-ard alladzi barakna haulahu. Dalam Al-Isra 1, Allah mengatakan negeri Palestina adalah negeri yang kami berkahi sekelilingnya. Kemudian dalam Al-Anbiya 2 kali Allah sebutkan negeri yang kami berkahi untuk seluruh alam semesta. Itu isyarat bahwa Palestina adalah pusat keberkahan umat Islam.
ketika Palestina tertindas, maka keberkahan kita tersumbat. Maka cara kita mengembalikan kejayaan umat Islam, kemuliaan umat Islam, kita fokus memperjuangkan Palestina untuk melepas sumbatan itu. Tapi melepas sumbatan itu enggak bisa setengah-setengah. Harus totalitas. Kita kerahkan seluruh daya, tenaga, pikiran, harta yang kita miliki. Dan ingat Pak, kalau kita ini jor-joran memberikan harta terbaik untuk Palestina, jangan perhitungan Bu. Jangan saya punya 1 juta dikurang 200.000 tinggal 800.000. Enggak. Bismillah, kirim. Tutup mata kita, ya Allah. Ini adalah hadiah terbaik untuk Palestina. Itu jangan kaget kalau Allah hujani dengan keberkahan. Itu banyak itu kasus saya dihubungi oleh para donatur. Ustadz, saya ini punya kontrakan 8, kosong. Enggak ada yang mau ngisi. Saya punya sekolahan, itu sekolahan TK, mau bubar karena saya nggak bisa gaji. Gara-gara saya kirim lewat antum, ya Palestina, tabungan saya. Demi Allah dia bilang, besoknya tiba-tiba kontrakan saya penuh. Ada yang nyewa. Ada ibu-ibu datang ke TK saya, daftar jadi guru nggak mau digaji. Saya gula darah saya 37 sekian. Kok saya cek lagi turun 125. Kok saya mendapatkan banyak kemudahan di rumah itu gimana? Itulah keberkahan. Tapi jangan hitung-hitungan. Saya ngisi Ustaz di Darussalam di Kota Wisata Cibubur sana. Ngisi kajian, setelah ngisi kajian saya diundang oleh salah seorang donatur makan siang di rumahnya. Ustaz, minta nomor rekening antum Ustaz. Rekening lembaga INH. Saya kasih rekening. Terus dia transfer 10 juta. Ustaz, ini saya berusaha Ustaz ya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah saya bilang. Minggu depan istrinya cerita ke tim kami itu, tim INH. Bu, dia bilang, suami saya paginya ngirim 10 juta, siangnya ngirim 10 juta, itu sorenya demi Allah dia bilang dapat proyek yang keuntungannya tuh sekitar 2,5 miliar. Itu luar biasa, itu Allah ganti. Tapi niatnya ikhlas, jangan hitung-hitungan. Jangan, aduh kalau dia 10 juta, 2,5 miliar, berarti kalau saya kasih 20 juta, berarti saya dapat proyek 5 miliar nih. Jangan. Yang penting bismillah ya Allah. Ini adalah hadiah terbaik untuk Palestina. Man jahaza ghazian fisabilillah faqad ghaza. Itu kata Nabi SAW. Barang siapa yang mempersiapkan perbendaharaan, logistik mereka yang sedang berjuang di jalan Allah, maka Allah hitung dia sebagai pejuang-pejuang di jalan Allah. Terima kasih Ustadz. Pintu keberkahan itu sudah ada di saku jamaah sekalian. 2 nomor rekening BSI dan Bank Syariah, Bank BCA. Ini sekaligus juga mempertegas pertanyaan dari Bapak Haji Memen dan Ibu Mita dari Waihui untuk berjuang secara nyata ke bumi Gaza dan Palestina, manfaatkan 2 rekening itu. Silahkan jemput keberkahan hidup kita masing-masing dengan meringankan dan membantu saudara-saudara kita di Gaza. Baik Ustadz, ini pertanyaan terakhir dari Ibu Imah. Ada pemberitaan bahwa target serangan Zionis Israel adalah terowongan. Berhasilkah target itu? Tidak. Ya. Tidak berhasil. Sampai detik ini para pejuang Gaza masih terus beroperasi melalui terowongan tersebut. Coba Gi diputar Gi. Yang semalam yang terbaru Gi, yang terbaru. Udah ada kan, download kan? Ya, bagaimana yang terbaru yang apa yang kalau nggak salah Gaza Media juga sudah upload deh. Ah itu dia tuh. Belum terdownload upload ya. Sampai hari ini terowongan para pejuang Gaza ini Masya Allah ya masih terus sangat efektif. Terowongan Gaza itu Bu, itu luas ke bawah itu dalamnya 30 meter. Dari sini ke atas itu paling cuma 15 meter atau 12 meter tuh ya. 12 meter tuh ke atas tuh. 30 meter tuh artinya 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Jadi kalau dibom itu oleh serangan udara nggak mempan, nggak nyampe bawah. Kalau walaupun mau dibanjiri air pun nggak bisa. Karena menurut data intelijen Israel sendiri mengatakan panjang terowongan para pejuang Gaza itu mencapai 720 km. Itu gimana cara kebanjirnya itu? Nah,
Oke, lihat videonya. Ini salah satu video yang rilis kemarin Al-Qassam merilis aksi-aksi perlawanan mereka. Stop. Lihat senjatanya, ada senjatanya. Lihat senjatanya, Gi. Oke. Disingkirin ini ya. Ini singkirin. Nah, ini namanya senjata RPG. Nama senjata RPG, tapi amunisinya ini namanya Yasin 105. Pelurunya namanya Yasin 105. Ini buatan Gaza. Made in Gaza asli nih. Harganya 4 juta rupiah kalau dirupiahin. Ini yang menghancurkan Merkava, tank paling mutakhir Israel, yang harganya itu mencapai 150 miliar per unit. Jadi bayangkan ya kerugian yang diderita. Dan dia punya dua hulu ledak. Yang ini yang depan ini untuk menembus kulit Merkava, yang ini untuk meledak di dalamnya nih. Jadi 2 kali ledakan. Ini video kemarin baru rilis. Bagaimana para pejuang Gaza tidak hanya Merkava yang ditarget. Tank baja, bulldozer, ya diantaranya itu yang menjadi santapan serang-serang ini. Silakan. Nah loh. Ini Merkava nih. Meledak, hancur lebur. Ada juga Merkava juga ini. Bismillah, wa ma ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Allahu Akbar rajal. Enggak ada suaranya ya, suara turunnya. Oh, masih loading ya? Kita download Gi. Ini bapak-bapak kalau mau video-video gini, setiap hari saya update ini, tapi di Telegram. Kalau ada punya Telegram, diketik Gaza Media Channel. Ya, itu update setiap hari, video-video, foto-foto, berita-berita tentang Gaza. Kalau di mana tadi? Udah di stop ya apa? Udah. Kalau di Instagramnya Gaza Media Indonesia, kalau di websitenya gazamedia.net, ini adalah lembaga berita yang saya kelola langsung, namanya Gaza Media. Ya, demikian saya kembalikan ke Ustaz Zain. Masya Allah, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, tanpa terasa kita menyimak bagaimana Gaza dan Palestina itu sekarang bergejolak melawan Zionis Israel, pendudukan Zionis Israel, penjajahan Zionis Israel. Dan kita umat Islam Indonesia khususnya Jatimulyo dan sekitarnya ini mendapatkan satu amanah mulia untuk turut menjadi bagian yang bisa menjaga perbendaharaan para mujahid kita di Gaza dan Palestina. Melalui 2 nomor rekening itu, silakan diniatkan untuk memohon keridhaan Allah dan menjemput keberkahan hidup dan keluarga kita dengan berdonasi bagi saudara-saudara kita di Gaza. Baik Ustadz, ini kita masuk di sesi akhir. Yang pertama kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada INH, kemudian Bani Adam, Akhwat Bergerak, Ruang Hidayah, Sahabat Hijrah, kemudian lagi DKM khususnya DKM Masjid Al-Ma'arif, dan yang teristimewa Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan pagi ini. Untuk mengakhiri acara kajian edukatif kita akan sama-sama berdoa dan mohon nanti Ustadz Muhammad Hussein Gaza untuk mengimami doa kita bersama pada kesempatan siang hari ini. Tafadhol Ustadz. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, pesan terakhir saya Bu, ketika saya di Gaza ini, ya saya sering didatangi oleh warga Gaza ya, sudah saya ceritakan ya, ke kantor mereka, ada yang bawa anaknya, ada yang bawa keluarganya, ada yang ibu-ibu datang ke saya
minta untuk bayar kontrakan. Kalau nggak bayar saya bisa diusir. Ada yang datang sekedar untuk transportasi berobat ke Mesir. Banyak itu, hampir setiap hari datang ke saya. Tapi kan kemampuan kami terbatas dan saat itu memang kita ini kan tidur ya. Kita nggak aktif. Maka saya katakan kepada mereka, Ibu, Bapak, saya akan pulang ke Indonesia, saya bilang. Saya akan mengemis untuk kalian. Saya nggak malu. Kehormatan bagi saya mengemis. Yang penting kalian jangan mengemis untuk ke saya. Jangan, kalian tetap di rumah, biar saya ngemis untuk kalian. Biar saya gedor rumah-rumah orang kaya di Indonesia agar bisa membantu kalian di sana. Harusnya Pak, harusnya hari ini kita kaum muslimin inilah yang sedang berlumuran darah di Gaza, angkat senjata. Kita harusnya hari ini. Tapi karena kita ini sedang tertindas, kita ini nggak punya kekuatan, maka perjuangan kita hari ini Pak sedang diwakili oleh kaum ibu, kaum wanita di Gaza. Perjuangan kita sedang diwakili oleh anak-anak Gaza. Kalau bukan harta-harta terbaik kita, apalagi yang bisa kita berikan. Ibu-ibu, jangan berhenti hanya pada kita sendiri, Bu. Digedor rumah-rumah tetangganya, anaknya, sepupunya, bibinya, digedor, tarikin aja. Bangunkan mereka. Ya. Kita dibangunkan oleh warga Gaza dengan mereka mengorbankan anak-anak mereka. Kita membangunkan teman-teman kita, paling malu, paling banter. Itu bukan pengorbanan. Kita belum ngapa-ngapain, kita maksimal mulai hari ini. Ya. Semoga apa yang kita berikan, apa yang kita usahakan, Allah catat sebagai amal jihad fisabilillah. Semoga apa yang kita berikan menjadi amal jariyah untuk memperberat timbangan amal kebaikan kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عيوننا يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لنا على ضعفنا باتجاه إخواننا في فلسطين يا الله اللهم سامحنا يا الله سامحنا على لا مبالاتنا باتجاه الأقصى يا الله ampunilah kelemahan kami ya Allah, ampunilah kami yang lemah, ampunilah kami yang tidak maksimal memperjuangkan Palestina ya Allah, yang tangan kami terbelenggu ya Allah, kami hanya bisa menyaksikan saudara kami menjerit terbunuh kesakitan ya Allah, hanya bisa menonton dari jarak jauh kami ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah hati-hati kami ya Allah agar senantiasa bisa membersamai warga Palestina ya Allah. Kuatkanlah hati-hati kami agar senantiasa memberikan dukungan kami untuk Palestina ya Allah. Allahumma unsur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma unsur ikhwanana al-mustad'afina fi Gaza ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ya Allah waffiq ramyahum ya Allah. Saddid ramyahum ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah para pejuang-pejuang Palestina ya Allah. Kuatkanlah para pejuang-pejuang di Gaza ya Allah. Berikanlah taufik setiap letusan amunisi mereka pada Israel ya Allah. Allahumma ya Allah, taqabbal syuhada'ahum warham mautahum washfi mardahum wadawi jarhahum. Ya Allah, mereka yang meninggal, yang terbunuh, terimalah sebagai syuhadamu ya Allah. Mereka yang terluka sembuhkanlah ya Allah. Mereka yang ditinggalkan berikanlah kesabaran ya Allah. Mereka yang ditahan di penjara ya Allah, bebaskanlah mereka ya Allah. Allahumma 'alaika bil yahudil zalimin. Allahumma 'alaika bil yahudil zalimin. Allahumma 'alaika bil yahudil zalimin. Allahumma ya munzil kitab, ya hazim al ahzab, ya sari'al hisab, ihzimil yahud wa zalzilhum zilzalan kabira wa dammirhum tadmira ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah Zionis Israel sehancur-hancurnya ya Allah. Luluhlantahkanlah pasukan mereka ya Allah. Cerai-beraikanlah barisan mereka ya Allah. Allahumma harrir bina al-masjidil aqsa ya Allah. Harrir bi aidina bi aidi atfalina ya Allah ya Rabbal alamin al-masjidil aqsa ya Allah. Bebaskanlah Masjidil Aqsa dengan tangan-tangan kami ya Allah. Bebaskanlah Masjidil Aqsa dengan tangan-tangan anak-anak kami ya Allah. Allahumma rzuqna salatan fil Masjidil Aqsa qabla al-mamat ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki salat di Masjidil Aqsa sebelum kematian kami ya Allah. Allahumma kama jama'atana fi baitakal al-mushrif baitakal
Ya Allah, kama jama'tana fi hadzal masjid al-mubarak, ijma'na fi sahatil masjid al-aqsa al-mubarak. Ya Allah, sebagaimana Kau kumpulkan kami di masjid ini, ya Allah, kumpulkanlah kami semua di Masjidil Aqsa, salat berjamaah sebagai kaum pembebas Masjidil Aqsa, ya Allah. Ya Allah, kama jama'tana fi hadzal masjid, ya Allah, ijma'na ma'al anbiya, ma'asy syuhada, ma'as salihin, ma'as siddiqin, ma'al anbiya fi firdausil a'la, ya Allah. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di masjid ini, kumpulkanlah kami nanti di akhirat bersama para anbiya, para syuhada, para salihin, para siddiqin, wa ahsina ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu Ustaz, Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi kehadiran yang penuh dengan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita pun turut mendoakan semoga Ustadz Muhammad Hussein Gaza LC dan seluruh tim yang terus bersafari menyuarakan tentang Gaza dan Palestina, berdakwah untuk Gaza dan Palestina, menyadarkan umat Islam tentang Gaza dan Palestina. Semoga Allah rahmati dan berkahi amal beliau, umur beliau, keluarga beliau dan harta beliau serta ilmunya manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian acara kajian kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai kajian pada kali ini yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hussein Gaza. Demikianlah di video kali ini, semoga bisa menambah ilmu bagi kita semua dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya selaku konten kreator, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan atau pengeditan yang cukup lama di video ini. Jika teman-teman suka dengan channel ini, support terus, yakni channel Prima Hermania Lampung. Tinggalkan subscribe di channel ini. Jika teman-teman suka, tinggalkan like dan tulis komen, dan jangan lupa di share ke teman-teman jika ini video bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.